Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ini adalah materi kelas 9 semester Gaza. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, setelah selesainya pembelajaran pada kesempatan ini nanti, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian zakat. Dan yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis zakat. Yang ketiga, dapat menyebutkan dalil hukum perintah zakat. Yang keempat, dapat menyebutkan syarat zakat. Yang kelima, dapat menyebutkan rukun zakat. Keenam, dapat menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketujuh, dapat menyebutkan mustahil zakat. Dan yang kedelapan, dapat menyebutkan manfaat daripada zakat. Kemudian, apa pengertian zakat? Zakat menurut bahasa itu artinya adalah tumbuh atau berkembang. Dan menurut istilah yang dinamakan zakat itu adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahil dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu pengertian zakat secara umum. Kemudian jenis-jenis zakat. Zakat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, ya, setelah berakhirnya bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, yaitu berupa bahan makanan pokok yang kadarnya 1 sok atau setara dengan 2,5 kilogram. Jadi berupa makanan pokok daerah setempat. Ini zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki, ya, oleh seseorang karena sudah mencapai nisab hartanya atau mencapai batas minimal jumlah harta tersebut sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga sudah mencapai haul atau memenuhi batas waktu memiliki harta. Ini biasanya sudah 1 tahun, kecuali berupa harta yang berupa pertanian atau barang temuan atau rikas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi tujuan daripada disyariatkan zakat itu adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seorang, juga membersihkan jiwa dari orang yang memiliki harta tersebut dari sifat-sifat tamak, rakus, egois, tidak peduli pada orang lain. Nah, itu bisa dibersihkan jiwa-jiwa tadi dengan mengeluarkan zakat, sampai untuk membersihkan hartanya tadi dari tercampurnya hak-hak
orang lain atau haknya para mustahik zakat itu. Kemudian dalil daripada perintah zakat itu salah satunya termaktub dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Itu dalil yang menunjukkan perintah wajib zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Kemudian dalil khusus untuk zakat fitrah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ani Bani Umar radhiyallahu anhu qala Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin nalal abdi wal khuri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha antu ada qabla khurujin nasi ila shalah." Rawahu Bukhari. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum atau atas budak maupun orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, dan dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi untuk sholat Idul Fitri. Itu ayat Bukhari. Jadi ini kewajiban zakat fitrah itu untuk semua orang, besar, kecil, laki-laki, perempuan, budak maupun merdeka. Kalau budak nanti yang tanggung jawab membayar adalah tuannya. Jadi yang wajib mengeluarkan adalah nanti kepala rumah tangganya yang menanggung nafkah dari keluarganya itu setiap hari. Dan pembayarannya nanti bisa setelah mulai bulan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum dikerjakannya sholat Idul Fitri. Jadi kalau membayarnya setelah sholat Id, maka itu zakatnya tidak sah atau hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Maka harus kita ketahui, itu kita harus hati-hati. Ini adalah dalil-dalil perintah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian rukun zakat, bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi rukunnya. Yang pertama adalah niat. Jadi niatnya karena Allah, dan niat untuk zakat fitrah atau zakat mal ya. Karena itu kewajiban kita ya, karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ada pemberi zakat fitrah. Ini kalau zakat fitrah ya, ada orang yang beri zakat fitrah atau muyaki, orang yang beri zakat. Kemudian yang kedua ada yang menerima zakat fitrah atau mustahik. Dan yang keempat ada barangnya, yaitu berupa makanan pokok yang dizakatkan. Kalau ada kelebihan harta pada malam dan Idul Fitrinya itu, ya, malam Idul Fitri atau Idul Fitrinya,
masih ada kelebihan hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau benar-benar tidak ada, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Malah dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian rukun zakat mal ya, ini hampir sama ya dengan rukun zakat fitrah ya. Ada niat karena Allah ya, dengan ikhlas. Ada muzakinya, orang pemberi zakat atau yang bayar zakat. Ada mustahiknya juga yang menerima zakat, dan ada harta yang dizakatkan. Ya, hartanya umum, harta-harta yang telah ditetapkan untuk wajib dikeluarkan zakatnya ya. Tapi kalau zakat fitrah tadi, hartanya itu berupa bahan makanan pokok. Kemudian syarat zakat fitrah. Yang termasuk syarat zakat fitrah itu adalah terpenuhi nanti maka zakatnya sah, yaitu beragama Islam orangnya yang melakukan zakat tadi. Yang kedua, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi pada akhir bulan Ramadan ya, setelah maghrib dia masih hidup, maka dia kewajiban membayar zakat fitrah. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan tadi, baik untuk dirinya maupun keluarganya ya pada malam itu, dan untuk pagi pas siang atau pagi hari Idul Fitri itu untuk dimakan malam dan Idul Fitrinya itu masih ada kelebihan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kemudian hartanya tadi berupa bahan makanan pokok daerah setempat. Kalau di daerah kita, negara kita ini, bahan makan pokoknya beras ya, kita berarti fitrahnya dengan beras. Mungkin kalau daerah yang lain, negara lain dengan gandum ya, belajar dengan gandum. Kemudian syarat zakat mal, yang termasuk syarat daripada zakat mal itu adalah orangnya yang bayar zakat tadi beragama Islam, kemudian balik atau dewasa, berakal sehat, kemudian merdeka, bukan hamba saya, kemudian hartanya itu miliknya sendiri ya, kemudian mencapai nisab atau batas minimal, jumlah batas minimal harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian sudah mencapai haul atau mencapai 1 tahun memiliki harta tersebut, kecuali berupa hasil pertanian dan rikas atau barang temuan. Hasil pertanian haulnya nanti kan ketika panen, kalau barang temuan ya ketika menemukan harta tersebut. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat itu? Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kemudian untuk
orang di jalan Allah atau yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi berdasarkan dalil tersebut, surat At-Taubah ayat 60, maka dapat kita simpulkan, kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kalau fakir ini lebih berkekurangan dibandingkan dengan miskin. Nah, yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengumpulkan atau mengelola dan membagian atau mentasarufkan daripada zakat tersebut. Jadi mereka amil ini pekerjaannya ya, mengurusi zakat, sejak mengumpulkan, kemudian mengelolanya dan mentasarufkannya. Jadi memerlukan ini ya tenaga pikiran, waktu yang sangat ekstra atau sangat banyak mencurahkan untuk mengelola zakat ini yang dinamakan amil. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, di imannya masih ya baru masuk Islam, perlu kita perhatikan ya, sehingga keislamannya bagaimana menjadi lebih kuat dan mantap lagi. Dan riqab adalah orang yang atau hamba saya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya ya. Jadi mereka ingin merdekakan diri pada tuannya, dan tuannya akan merdekakan dengan syaratan dia tadi, hamba saya tadi sanggup membayarnya, menebusnya, maka inilah dinamakan riqab. Mereka berhak untuk menerima zakat untuk membebaskan dirinya. Kemudian gharim, yaitu orang yang terjerat hutang. Hutangnya ini untuk kebaikan ya, bukan untuk foya-foya, bentuk kemaksiatan, tidak. Terjerat hutang sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya. Ini gharim. Ini juga berhak menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya tadi. Dan sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu orang yang memang benar-benar berperang di jalan Allah ya, untuk mempertahankan agama Allah, melawan orang-orang kafir yang memeranginya. Sekarang mungkin bisa diterapkan untuk mereka yang senantiasa konsentrasi dalam dakwah untuk menegakkan agama Allah. Sabilillah. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan demi kebaikan, dia kehabisan bekal, mungkin untuk belajar, mungkin untuk ya mencari kerjaan atau rezeki, mungkin dia di perjalanan kehabisan bekal, maka mereka ini tergolong Ibnu Sabil, berhak menerima zakat. Ini adalah mustahik atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, ada 8. Kemudian macam-macam hartanya wajib dikeluarkan zakatnya. Adalah binatang ternak, emas, perak, dan uangnya. Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan dari kas atau barang temuan,
kemudian harta perniagaan atau perdagangan, ya, barang perdagangan, kemudian penghasilan atau profesi, gaji daripada profesi yang harta, macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian nisab tadi, ya, harta tadi kan harus memenuhi nisabnya, syaratnya wajib dikeluarkan zakat. Jadi nisab itu adalah jumlah minimal sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau belum memenuhi batas jumlah minimal ini belum wajib zakat. Kalau sudah memenuhi atau lebih, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau harta yang berupa emas tadi, ya, ini 20 dirham atau ini uang emas, ya, dirham, dinar dirham. Ini kalau ditimbang ya kurang lebih 93,6 gram. Ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40-nya. Kemudian beberapa perak ini 200 dirham, ya. Kalau ditimbang itu kurang lebih 672 gram, ya. Ini juga sama, nanti zakatnya 1/40-nya atau 2,5%. Dan uang, harta kita berupa uang itu senilai dengan nisab emas, yaitu seharga dengan emas 93,6 gram. Zakatnya juga 2,5% atau 1/40-nya. Dan barang dagangan, ya, juga dihitung sama dengan seharga dengan nisab emas, ya, seharga dengan emas seberat 93,6 gram. Zakatnya juga sama, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Kemudian harta yang berupa binatang ternak, yang berupa kambing itu nisabnya 40 ekor. Kalau sudah memiliki kambing 40 ekor, dimiliki selama setahun, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, banyaknya zakat berapa nih sesuai dengan rentang ini. Kalau jumlahnya 40 sampai 120, berarti zakatnya kambing 1 ekor umur 2 tahun atau lebih. Dan kalau nanti 121 sampai 200 ekor, ya, kambingnya, zakatnya 2 ekor kambing. Ya, umurnya 2 tahun atau lebih. Kalau kambingnya 201 sampai 399 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Dan kalau kambingnya sudah 400 ekor atau lebih, maka setiap 100 ekornya nanti, ya, ditambah dengan 1 ekor kambing. Jadi nanti kalau jumlahnya sudah 400 ekor, ya, misalnya sudah 500 ekor kambing, nah itu nanti berarti zakatnya ya 5 ekor kambing. Ini nisab yang berupa binatang ternak yang berupa kambing. Dan kalau berupa sapi atau kerbau itu nisabnya 30 ekor. Jadi kalau sudah 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 30 ekor berarti belum wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini rentang zakatnya 30 sampai 39 itu. Nanti zakatnya 1 ekor umur 1 tahun dan seterusnya. Silakan dibaca jadi di literatur buku-buku yang lain, atau ditanyakan kepada mereka yang lebih menguasai dalam hal zakat ini. Kemudian yang berupa unta itu nisabnya 5 ekor. Jadi kalau
sudah mencapai 5 ekor, maka unta itu wajib dikeluarkan zakatnya, rentang zakatnya ini. Kalau 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing umurnya setengah tahun atau lebih. Ya. Dan 10 ekor sampai 14 ekor nih zakatnya 2 ekor kambing umurnya setengah tahun atau lebih, dan seterusnya dibaca. Kemudian harta yang berupa penghasilan atau profesi, ini juga dihitung dengan sesuai atau sama dengan emas ya, nisab emas ya. Nanti zakatnya 2,5% atau 1/40-nya. Kemudian yang ketujuh, barang yang berupa harta yang berupa hasil pertanian ya. Misalnya ya padi, jagung, gandum, sagu, dan yang sejenisnya ya, sejenis bahan makan pokok itu nanti zakatnya adalah 5 wasok atau kurang lebih 750 kg. Ini nisabnya, bersih dari kulitnya. Kalau padi ya berarti sudah berupa beras. Ini nanti kalau airnya dengan air hujan atau air sungai, nanti zakatnya 10%-nya. Sedang kalau airnya membeli, misalnya diairi dengan air sumur yang membutuhkan biaya dengan mesin misalnya yang mengambil airnya dengan biaya, maka zakatnya 5%-nya. Kemudian yang akhir adalah harta yang berupa barang temuan atau rikas. Ini juga nisabnya ya dihitung sesuai dengan harga nisab emas tadi. Zakatnya 20%. Ya, saat menemukan itu kita bayarkan zakatnya. Untuk selanjutnya, fungsi daripada zakat atau manfaat zakat. Setelah kita tadi pelajari tentang beberapa hal tentang zakat, maka apa manfaatnya dan fungsinya zakat itu? Di antaranya adalah meringankan beban fakir miskin dari kesulitan hidup ya, dan penderitaan mereka. Jadi zakat itu merupakan ibadah yang ada nilai sosialnya. Maka ini sangat penting. Maka adalah kita jangan meremehkan ya, ibadah yang berupa zakat ini. Maka dalam Al-Quran itu karena pentingnya zakat, senantiasa kewajiban zakat itu disandingkan dengan kewajiban atau perintah mengerjakan sholat. Tapi kadang orang-orang Islam sendiri ya kurang perhatikan tentang zakat ini. Maka adalah kita perhatikan juga bahwa membayar zakat ini juga suatu kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Tidak boleh kita tinggalkan, sebagaimana kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sang manusia. Kita saling tolong menolong, saling bantu, ya, saling ikut merasakan penderitaan orang lain, ya. Akan terjalin kasih sayang satu dengan yang lain. Kalau orang yang kaya mengasihi dengan yang miskin, akan terwujudlah suatu ketentraman, menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ya. Tidak ada yang kurang lagi, karena yang kekurangan dibantu dengan yang berkelebihan. Sehingga terjadilah ketenangan, ketentraman, kesejahteraan. Menumbuhkan rasa persaudaraan. Wah itu lebih kuat lagi. Ya karena saling bantu-bantu, tolong-menolong tadi. Saling melengkapi
kekurangan satu dengan yang lain dilengkapi yang berkelebihan. Nah, ini menjadikan persaudaraan nanti akan lebih kuat tadi. Tidak ada jiwa-jiwa egois yang mementingkan diri sendiri. Senantiasa kebersamaan yang dipikirkan. Kemudian menghilangkan sifat bakhil. Egois, bakhil, tamak, rakus terhadap harta akan hilang dengan sendirinya kalau kita melaksanakan menunaikan kewajiban zakat tadi. Kemudian membersihkan dari perbuatan yang sia-sia dan diucapkan yang diucapkan ketika berpuasa kalau zakat fitrah mungkin kita mengucapkan kata yang sia-sia, ucapan-ucapan kotor itu bisa dibersihkan dengan bayar zakat fitrah. Jadi kalau itu hubungannya dengan zakat fitrah, kan, salah satu tujuannya adalah tuhrotan liswaimi, untuk matan dulu. Masakin, untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberikan makan pada orang fakir miskin. Itu salah satu fungsi zakat fitrah. Kemudian yang tujuh adalah menyucikan jiwa dan harta dari orang yang berzakat tadi. Jadi jiwanya orang yang berzakat itu menjadi bersih dari berbagai penyakit hati tadi, tamak, rakus, egois, sombong dan sebagainya akan hilang dengan kita bayar zakat tadi. Juga harta kita menjadi bersih dari tercampurnya hak orang lain. Itu berapa hikmah daripada zakat, bagi zakat fitrah maupun zakat mal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan nanti kita bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah memiliki harta dan telah memiliki hisab, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka kita akan berdosa. Karena itu adalah perintah Allah. Karena harta kita juga, kalau sudah satu nisab tidak dizakati, berarti kita memakan hartanya orang lain. Dan jiwa kita juga akan menjadi jiwa yang tidak bersih tadi. Akan ada penyakit-penyakit hati yang menempel pada diri kita. Misalnya tadi, penyakit tamak, rakus, egois, tidak mempeduli, menolong pada orang lain, itu akan menempel pada hati kita. Dan itu sangat berbahaya. Anak-anak, kemudian untuk tugas nanti kalau nanti dikerjakan di buku tugas, dilanjutkan dengan materi-materi kemarin tuh yang sudah kita sampaikan, nanti kita kumpulkan setelah kita masuk pembelajaran seperti biasa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.